Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Wiwi Ernawati Mahmuda, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, di bawah bimbingan fasilitator Ibu Siti Hoeria dan PP Ibu Murniasi. Latar belakang permasalahan yaitu menurunnya kedisiplinan siswa setelah libur akhir semester dan lambatnya pengumpulan tugas PR, maka perlu adanya keyakinan kelas sebagai solusi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Tujuan aksi nyata yang saya buat yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas, yang kedua meningkatnya sikap dan perilaku yang baik, bertanggung jawab dan disiplin, yang ketiga menumbuhkan motivasi secara intrinsik dalam kedisiplinan di kelas dan di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Aksi nyata modul 1.4 terdiri dari dua bagian. Yang pertama, video implementasi budaya positif, keyakinan kelas, dan praktik segitiga restitusi. Yang kedua, video diseminasi budaya positif. Maaf Ibu, minta waktunya sebentar. Saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah berhubungan dengan tugas CGP saya akan melakukan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bangsa untuk memenuhi tugas saya, Ibu. Ya, ini kegiatan panjenengan yang sudah disampaikan ke saya izinkan sepenuhnya. Monggo dilaksanakan sebaik-baiknya dan dipersiapkan segala sesuatunya yang untuk keberhasilan kegiatan tersebut. Silahkan dilaksanakan, semoga kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan memberikan nilai manfaat yang maksimal. Ibu matur nuwun atas jajukan masukan Ibu. Sama-sama. Kok. Saya rasi kayak maning. Iya, jadi maning, Rak. Blak. Setengah lengan lencang kanan. Blak. Tegak, blak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan berdoa. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3.
Berikut video praktik segitiga restitusi yang guru lakukan bersama murid. Guru bertanya sama santri, apakah benar kemarin santri tidak mengumpulkan PR sesuai yang guru berikan tugas? Terus kenapa tidak mengumpulkan PR? Saya belum selesai semua, Bu, karena saya ketiduran. Oh baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikir, penyebab kamu ketiduran itu karena apa? Karena saya terlalu lelah bermain di siang hari, Bu. Lalu bermain terlalu lama itu kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Baik, kenapa kamu bermain sampai tidak tahu waktu coba? Kemarin ibu saya tidak di rumah, kemudian ada teman yang mengajak untuk bermain. Jadi saya bermain tidak tahu waktu. Saya juga belum pandai membagi waktu, Bu. Baik, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan dilakukan lagi seperti itu? Sudah, Bu. Saya minta maaf, tidak akan mengulangi lagi dan belajar membagi waktu. Baik, bagus sekali. Untuk kedepannya, bila ada PR dari guru, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu perbaiki kesalahan ini? Saya akan menyelesaikan PR dan mengatur waktu bermain dan belajar, Bu. Baik, semoga kamu nanti mendapatkan pelajaran yang bermakna ya dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Saya akan lebih disiplin lagi untuk mengerjakan PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berbagi pemahaman konsep diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru SD Negeri 3 Bangsa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 3 Bangsa. Pertama-tama mari kita panjatkan puja Ibu Alhamdulillah atas karunia-Nya, atas nikmatnya pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kedua, sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini, yaitu pembukaan, selanjutnya sambutan, ketiga diseminasi aksi nyata modul 1.4, keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Kedua yaitu sambutan. Sambutan akan diisi oleh Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Hajah Siti Ngatiko SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bangsa, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Wiwit Mahmudah, Wiwit Ernawati Mahmudah SPD CGD Angkatan 11. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, limpahan rahmat, taufik hidayah
tercurah kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa dijatuhkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya besok yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita semua ikut bersama-sama melaksanakan atau kita bersama-sama di sini bersama Ibu Wiwit Ernawati Mahmudah SPD untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif atau aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring waktu sudah cukup sore, maka mari kita bersama-sama mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini dengan harapan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak hikmah yang kita peroleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwit Ernawati Mahmudah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Bangsa, yang kami hormati rekan guru SD Negeri 3 Bangsa yang saya banggakan. Perkenankanlah saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif demi memenuhi tugas TGP saya modul 1.4 budaya positif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas segala arahan dan bimbingan kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Siti Hoiria, kemudian pengajar praktik Ibu Murniasi. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya akan menyampaikan konsep utama budaya positif. Di sini untuk konsep utama budaya positif ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis,
mandiri. Ya, itu. Jika kita MPLS itu biasanya juga ada yang namanya program pengenalan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan bersama-sama Bapak Ibu guru untuk melaksanakan gerak dan lagu profil pelajar Pancasila yang bisa nantinya kita praktekkan untuk mengenalkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita semua. Silakan Bapak Ibu berdiri untuk melaksanakan gerak dan lagu. Sambil bernyanyi ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk Kembali. Kita lanjut ke disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian kita sebagai guru itu tujuan kita adalah dengan disiplin itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal. Di sini maksudnya nilai yang disepakati bersama, lepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang diharapkan itu anak akan termotivasi dari dalam diri mereka sendiri tanpa harus ada istilah dari luar. Itu yang diharapkan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia ini ternyata ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kita hidup itu butuh apa ya Bapak Ibu? Makan, minum, hiburan, tempat tinggal. Ya, itu adalah kebutuhan yang yang paling mendasari kita hidup ya. Kemudian yang kedua ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima ini sangat penting untuk berkelanjutan kita bermasyarakat dan bersosialisasi dengan orang lain. Di sini siswa pun biasanya itu sangat senang jika teman-temannya itu bisa menyayangi dia, kemudian
kemudian menerima dia dalam lingkungan belajarnya. Seperti kita ya Bapak Ibu, kita yang sudah dewasa tentunya butuh sekali kasih sayang. Yang pertama biasanya kasih sayang dari keluarga, kemudian juga kasih sayang dari teman. Karena tanpa kasih sayang itu nantinya akan biasanya terjadi kebencian dan itu menjadikan kita hidupnya kurang kondusif. Kemudian yang ketiga ini penguasaan. Nah, biasanya penguasaan ini yang terjadi ketika murid-murid kita di kelas itu awalnya anak itu akan merasa minder. Ini ada beberapa kasus yang saya amati, bukan kasus ini sebetulnya pengalaman. Anak itu biasanya itu di dalam kelas diam saja dan kurang percaya diri. Namun suatu saat dia itu ditunjuk lomba. Nah, di sini kemudian dia berlatih lomba dengan semangat yang luar biasa. Kemudian guru pelatihnya juga hebat, sehingga anak itu ketika lomba itu memenangkan lomba. Dari hasil memenangkan lomba itu, anak itu akan menjadi primadona di sekolahnya. Sehingga dia itu muncul rasa percaya dirinya, kemudian dia tahu bahwa dia sebetulnya itu memiliki kelebihan yang patut untuk orang lain itu menghargai itu. Kemudian kebebasan. Di sini kebebasan yang namanya manusia itu memang kepingin bebas. Dalam artian kepingin bebas itu adalah makanan kesukaannya pun dia akan memilih sendiri. Hobinya, pasangan hidupnya, kemudian untuk kesenangan, mungkin hobinya ada salah satu yang suka berwisata. Teman yang lainnya pastinya nanti akan berbeda. Karena yang namanya manusia itu memang kepengen bebas dan ketika diatur itu memang agak sedikit tidak nyaman. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Di sini kesenangan itu apa yang kita senangi? Misalkan ibu-ibu mungkin senang dengan yang namanya memasak, ibu. Kalau memasak di rumah itu walaupun sudah menjadi kebiasaan, namun tetap kita akan scroll browsing untuk mencoba resep-resep baru tentang makanan yang disenangi keluarga. Itu untuk kesenangan. Kemudian lagi juga ada kesenangan misalkan kita senang warna merah, itu menjadi warna favorit kita. Kalau sudah menjadi warna favorit, biasanya baju, tas, kemudian peralatan rumah tangga itu biasanya juga sesuai dengan warna yang kita senangi. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi untuk kemajuan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia itu takut, jadi bukan dari dalam diri dia sendiri. Kemudian
penghargaan dari orang lain. Nah, di sini seperti murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi bukan dari dalam diri dia sendiri. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang paling baik, ya. Karena kembali lagi kalau sudah berhubungan dengan motivasi intrinsik itu nanti akan terwujudnya karakter anak yang baik. Lanjut untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini biasanya dulu saya sebelum mengerti ilmunya itu saya sering melakukan dua ini. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu ternyata pada peserta didik kita itu akan membekas, ya, itu menyakitkan di dalam hati. Kemudian kalau dia dewasa, terkadang itu masih ingat dengan apa yang dilakukan gurunya. Kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, siswa tidak nyaman karena memang dia tidak diberi kebebasan dan tidak diberi waktu memberikan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga itu memaksa. Ini biasanya memaksa, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keempat itu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini karena murid takut untuk dihukum, biasanya murid itu menyembunyikan kesalahannya. Artinya dia takut untuk jujur karena takut dengan konsekuensi hukuman yang ada, gitu. Yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, di sini ketika murid dihukum itu menjadikan anak itu rendah diri karena mungkin merasa malu seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata juga termasuk konsep identitas gagal, Bapak Ibu. Ini yang pertama, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Nah, biasanya anak yang mendapatkan hadiah dengan anak yang tidak mendapatkan hadiah itu akan iri, ya Bapak Ibu. Ikai ulih hadiah aku orang. Tapi terkadang bukan termotivasi, malah justru akan punya iri hati. Itu yang sangat-sangat tidak baik. Kemudian mematikan kreativitas. Ini biasanya contohnya jika anak itu sudah menjadi juara, dia sudah merasa puas, kemudian dia akan kreativitasnya itu berkurang karena merasa dirinya itu sudah paling dan sudah menjadi sudah meraih sesuatu yang maksimal, begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mengapa kurikulum merdeka sekarang sudah tidak ada ranking, ya Bapak Ibu? Karena ranking itu ternyata penghargaan ini adalah sebuah konsep disiplin identitas gagal. Ya, karena memang anak itu unik. Pasti dia memiliki yang namanya kelebihan masing-masing. Seperti itu. Mungkin anak itu di pelajarannya bagus, tapi di olahraga atau keterampilannya mungkin berkurang dan sebaliknya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini juga termasuk. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang perlu kita gunakan, ya Bapak Ibu. Yang pertama itu konsekuensi. Yang kedua restitusi. Konsekuensi itu contohnya penguatan jangka pendek. Nah, itu
Misalkan jika tidak mengerjakan PR, konsekuensinya nanti tidak dapat nilai yang baik. Itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah ini kita sebagai guru terus harus memonitoring siswa secara terus-menerus. Kemudian ada stimulus respon, di mana ada rangsangan, di situ pasti ada yang respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah di sini karena konsekuensi pasti muridnya akan menghormati peraturan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensi apa yang harus dia terima. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini murid juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Lanjut untuk restitusi. Nah, restitusi ini sangat baik ya Bapak Ibu. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dengan konsep disiplin identitas sukses yang restitusi ini, nanti murid itu akan ditanya apa kesalahannya yang dia rasakan dan alasannya apa. Kemudian ditanya alasan mengapa itu terjadi, dia akan memberikan alasannya. Dan ditanya kembali apakah perilaku itu atau perbuatan itu benar apa salah. Dia nantinya akan menyadari dan akan memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selain itu, murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya dihormati karena merasa bersalah, dia akan meminta maaf kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian teori kontrol. Nah, dirinya itu memegang kontrol. Di sini dia itu sebagai pemegang kontrol. Jika dia itu salah, dia langsung akan merasa dengan sendirinya meminta maaf. Yang selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena di sini ada keterbukaan ya antara murid dengan guru, sehingga muridnya itu merasa nyaman. Murid maka akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu apa? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian menurut Dessen tahun 2004. Untuk ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tidak seperti hukuman, ya. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Nah, di sini dengan restitusi, dia nantinya akan merasa tahu kesalahannya apa. Kemudian dia akan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, ini di sini. Karena kalau sudah ada tawaran bukan paksaan, nanti di sini anak itu akan merasa nyaman. Berikutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dia akan introspeksi apakah perbuatan itu salah atau tidak. Jika itu salah, dia nantinya akan merasa bersalah, ya harus minta maaf. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kebutuhan dasarnya manusianya apa dan mendasari tindakan itu apa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini yang diharapkan dengan restitusi itu akan
menjadikan karakternya yang baik. Ketika dia bersalah, secara intrinsik dia akan langsung meminta maaf tanpa ada dorongan dari luar. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini solusinya itu dikuatkan. Kemudian solusi itu nantinya antara guru dan murid itu sama-sama dapat menerima. Lanjut. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus siswa saya, itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian bentuk hukuman di sini contohnya, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Nah, ini adalah contoh bentuk hukuman. Kemudian ini guru marah dan murid menjadi takut. Ini biasanya saya seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR, saya marah dan muridnya jadi takut. Kemudian yang pertama ini, kemudian berikutnya itu konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini saya juga kemarin itu sering melakukan ini. Jika anak tidak mengerjakan PR, kemudian dia diberi waktu untuk mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini setelah tahu restitusi, ternyata ini restitusi yang paling baik ya Bapak Ibu. Contohnya itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak langsung dihukum seperti ini, tapi ditanyakan dulu keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi ini Bapak Ibu. Kalau upacara bendera, anak tetap ada saja yang mungkin tidak memakai topi atau dasi. Nah, di sini ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Di sini contohnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini kira-kira bicaranya gurunya keras apa dengan tersenyum di Bapak Ibu? Keras. Yes. Ya. Garang. Di sekolah karang, di rumah karang, kayak makan, tidak kayak apa? Takrus. Iya betul, kayak kakros. Kalau istilahnya kita ya galak ya. Kalau orang Malaysia mengatakan galak. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini adalah contoh kalimat membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan anak-anak itu sebagai teman. Namun jika ini diterapkan, itu anak-anak menjadi kurang menghormati guru. Nah, di sini contoh kalimatnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini. Kemudian sebagai pemantau ini bisa menggunakan kalimat kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini adalah kalimat jika menjadi posisi kontrol pemantau. Kemudian jika menjadi manajer. Nah, ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah,
dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, yang paling bijak untuk diterima siswa kita itu kita menjadi posisi kontrol yang mana? Manajer. Alasannya? Bapak ini, silakan Bapak ini. Ya, baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, ini manajer ya. Dengan menjadi manajer, guru ini mungkin akan lebih bijak. Artinya siswa ini nantinya secara sadar bisa mengakui kesalahannya dan menyadarinya, dan kemudian diharapkan bisa memperbaiki kesalahan itu untuk tidak terulang kembali. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa pendapatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, ini ada ibu yang garang. Sini kamu. Sini yang tak bilangin. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini guru sebagai penuntut. Garang ya. Lanjut untuk posisi kontrol berikutnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi kalimatnya lebih Maaf Bu. lembut ya, nggak buka-buka. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak membatalkan. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi sebagai teman mungkin nanti bahasanya lebih halus lagi. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Bahasanya lebih manis ya. Bu, saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu.
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini untuk posisi mantap. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi sebagai manajer, nanti gurunya lebih bijaksana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah tadi video tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Tadi ada sebagai penghukum, pemantau, teman, dan bahkan manajer. Kira-kira yang paling bijaksana itu yang mana nih Bapak Ibu? Posisi manajer yang paling baik ya, yang perlu kita lakukan untuk menjadi manajer. Nah, sekarang saya memiliki pertanyaan dan di sini jawabannya itu posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Yang saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya itu posisi penghukum karena sudah mengganti. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ayolah
lakukan demi ibu bapak. Nah ini posisi kontrolnya sebagai apa? Silakan Ibu Lia, jawabannya apa? Terima kasih Bu Ena. Pertanyaan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Menurut saya itu masuk kepada posisi sebagai teman. Sebagai teman, baik, bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kontrolnya apa? Silakan Mbak Siti. Menurut saya, pertanyaan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu termasuk posisi kontrol pemantau. Terima kasih, posisi kontrol pemantau. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira posisi kontrolnya. Monggo, Pak itu berpendapat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini mungkin sebagai manajer. Ya baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Silakan Ibu Eka. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya itu penghukum. Sebagai penghukum. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sudah menjawab. Mari kita cocokkan dengan jawaban terakhir. Nah ini. Nah ini jawaban posisi kontrol. Nah tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrolnya itu membuat orang bersalah. Tadi sudah betul ya, Bu Nova tadi yang menjawab. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga menjadi penghukum. Tadi Bu Nina yang sudah menjawab dan ternyata betul, bagus sekali Bu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ini tadi Bu Lia ya? Iya betul. Bu Lia tadi juga menjawab teman. Nah ini ternyata Bapak Ibu hebat-hebat semuanya ya. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini bukan Siti. Tadi jawabannya juga sudah betul. Ternyata posisi kontrolnya itu menjadi pemantau. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi jawabannya manajer. Pak Edi tadi sudah menjawab sebagai posisi kontrolnya itu manajer. Ini ternyata sudah betul juga, hebat sekali. Kemudian yang terakhir itu Bu Eka juga sudah betul menjadi penghukum. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya di sini sudah jelas nih. Kemudian yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, biasanya kita itu membuat kesepakatan kelas yang nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan untuk keselamatan. Ya, silakan Bu Yeri. Kita berkendara sepeda motor menggunakan helm, tujuannya yaitu untuk keselamatan kita saat berkendara di jalan raya. Baik,
Terima kasih Bu Yani atas jawabannya, baik sekali ya, luar biasa. Nah itu tujuan diaturnya mengapa orang memakai helm itu adalah supaya di jalan itu selamat demi keselamatan. Ini terlalu semangat saya biasa bicara. Nah ini, peraturan tentang penggunaan helm yang namanya peraturan biasanya dibuat oleh pusat ini ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat itu siswa bersama guru, dan kalau misalkan peraturan kelas yang membuat berarti guru dan siswa. Di situ siswa dilibatkan semuanya untuk berpendapat, untuk mencari kesepakatan bersama yang akan dijadikan keyakinan kelas seperti itu. Kalau untuk sekolah berarti ya semua warga sekolah. Nah ini saya mempraktikkan membuat keyakinan kelas 5B. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelasnya. Langkah-langkahnya di sini. Pertama itu guru dan siswa itu berdiskusi tentang peraturan yang akan kita jadikan keyakinan. Anak-anak nanti di situ berpendapat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah di sini merumuskan peraturannya, peraturan apa saja yang diinginkan oleh anak, kemudian disepakati bersama untuk nantinya menjadi keyakinan. Nah, kemudian di sini kegiatannya itu menempel keyakinan kelas. Nah, semua anak itu berpendapat, kemudian mereka menempelkan semua pendapat-pendapatnya, kemudian nanti dibacakan dan disimpulkan menjadi suatu kesepakatan kelas dengan menggunakan bahasa atau kata yang positif. Kata yang positif di sini itu tidak ada kata tidak boleh nyontek, misalkan begitu. Kata tidak boleh itu tidak dipergunakan karena merupakan kata negatif, kalimat negatif. Ya betul. Terima kasih Ibu. Nah ini contoh kesepakatan kelas yang menjadikan keyakinan kelas di kelas 5B. Nah ini yang pertama itu piket sesuai jadwal dan merapikan buku. Ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi yang pertama. Kemudian hasil yang kedua itu berbicara sopan dengan guru dan teman. Kemudian yang ketiga datang tepat waktu. Yang berikutnya saling menghormati dan membantu teman. Yang terakhir mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas menggunakan kata atau kalimat yang lebih positif karena sudah tidak menggunakan kata tidak. Ya tidak dan bukan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi anak itu lebih tahu, lebih nyata daripada sebuah peraturan. Kalau peraturan kan dilarang nyontek. Nah di situ masih ada kata negatifnya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Nah di sini ini pernyataannya itu umum, tidak mengandung nilai-nilai yang ada misalkan suku bangsa, agama dan lain-lain, tapi ini umum. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah ini dibuat dalam bentuk positif itu kalimatnya itu tadi seperti tadi yang di slide berikutnya itu tidak menggunakan kata tidak atau tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Nah ini jadi kalimat atau katanya tidak terlalu panjang supaya oleh anak-anak itu nanti mudah diingat
dan akan diyakini bersama-sama. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, ini sangat diperhatikan ya Bapak Ibu, kelas kita seperti apa dan kesepakatan atau keyakinan yang kita buat itu juga harus sesuai dengan kondisi kelas kita supaya mudah untuk diterapkan di kelas masing-masing. Begitu juga keyakinan atau keyakinan sekolah kita juga disesuaikan dengan lingkungan di sekolah kita. Kemudian berikutnya yaitu semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, di sini makanya perlu berdiskusi dan perlu masing-masing warga kelas atau warga sekolah itu memberikan pendapatnya supaya nanti kita simpulkan menjadi kesepakatan kita bersama dan itu akan dijadikan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ini contoh segitiga, tahapan segitiga restitusi. Nah, ini bentuknya juga segitiga nih Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Namun tahapan ini tidak mesti harus urut di Bapak Ibu. Diperbolehkan, misalkan dibolak-balik, misalkan validasi tindakannya dulu nggak apa-apa, atau menanyakan keyakinan kelasnya dulu juga tidak apa-apa. Nah, di sini contoh menstabilkan identitas itu berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian mari kita cari solusi masalah ini bersama-sama. Nah, itu adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ini merupakan contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kemudian contoh kalimat menanyakan keyakinan. Di sini apa keyakinan kelas yang kita percayai? Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Dan berikutnya, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini adalah contoh kalimat dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi di Bapak Ibu yang saya lakukan bersama murid saya. Maaf, briefing dulu. Maaf, briefing. Nah, ini ya, di sininya ya.
contoh penerapan segitiga restitusi yang sesuai dengan tahapan-tahapannya tadi. Kemudian mari kita ber-speaking supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Silakan berdiri. Lanjut ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru menjadi berefektif pada posisi kontrolnya yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas
pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga kita dapat menerapkan di sekolah kita tercinta ini. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari aksi nyata diseminasi budaya positif Ibu Wiwit Ernawati Mahmudah. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi positif, ada dua hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, setelah menyimak video tentang praktik pembentukan keyakinan kelas, saya tertarik untuk mempraktikkan di kelas saya. Karena menurut saya, keyakinan tersebut akan mampu menumbuhkan budaya positif pada murid pada kelas saya. Kemudian yang kedua, praktik tentang segitiga restitusi, di mana di dalam praktik tersebut berhubungan dengan penempatan posisi kontrol kita sebagai guru yang tepat dalam mengatasi masalah pada siswa. Sehingga kita akan menangani permasalahan tersebut dengan penanganan yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video saya. Salam sehat dan bahagia.